سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Iki pembahasan masalah puasa. Dalam berpuasa sendiri iku memang ada yang namanya kafaroh, membayar kafaroh dan qadha. Nah, nantinya dibahas dalam kitab takrib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu waman utawi sapane wong. Wati aiku lamun wati jima sapa man oleh wati fi nahari Ramadhana ing dalem rinone bulan Ramadan. Tingkai man amit dan hale wong kang jarak oleh jima fil farji ing dalem farji. Jadi ketika nantinya ada seseorang yang posisinya masih berpuasa di bulan Ramadan, kok melakukan jima, melakukan bersetubuh, baik itu dengan istrinya atau istri orang lain, iku nantinya fa'alaihi mongko iku tetep ing atase man al qada'u utawi qadha. Ora mung qadha tok, wal kafaratu lan bayar kafarah. Jadi nantinya dia wajib mengqadai puasa Ramadhane dan membayar kafarah. Lah membayar kafarah iku di sini ada aturane. Bayar kafarah ya apa? Wahia utawi kafarah iku itku raqabatin, iku merdekaake budak. Sifate budak mukminatin kang mukmin. Nah, nantinya ketika seseorang pada bulan Ramadan posisi puasa Ramadan, kok malah membatalkan puasane dengan jima atau bersetubuh, iku wajib mengqadai puasa Ramadhane dan wajib membayar kafarah. Bayar kafarah apa? Memerdekakan budak sing mukmin. Lah, tapi permasalahannya ketika nantinya di zaman sekarang tidak ada budak, bagaimana? Mungkin zaman dulu ada budak untuk membayar kafarah, tapi dalam permasalahan kita sekarang ini ikut tidak ada status budak di Indonesia mayoritas. Nah terus piye? Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa man. Nah nek ora nemu piye? Fasyamu syahraini mongko poso 2 bulan. Sifate syahraini mutatabi'aini kang nuli-nuli. Ketika memang dia tidak menemukan budak untuk membayar kafarah, membatalkan puasa Ramadan dengan melakukan jima atau bersetubuh, maka kalau tidak ada budak untuk membayar kafarah, ya wes puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi puasa 2 bulan ini tidak boleh terputus. Kok nantinya terputus, misalkan baru dapat 10 hari kok misalkan batal, misalkan ya wes mengulangi mulai dari awal lagi, dari 10 hari, terus setelah itu nggak puasa, sesok dilanjut lagi, iku mulai dari hitungan awal lagi. Jadi 2 bulan iki tidak boleh terputus, sambung terus iku kafaroe, membayar kafaroh ketika nantinya tidak ada budak. Lah nek misalkan orang mampu poso bagaimana? Budak tidak ada, puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu. Fa ilam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man nera mampu poso kepiye faid amusitina mongko aweh mangan swidak miskinan apane miskine. Lah 1 miskin berapa? Likuli miskinin niku tetep kedue saben-saben miskin mudun utawi sakmut. Ketika nantinya budak untuk dibayarkan kafarah nggak mampu, nggak ada, terus misalkan dia puasa 2 bulan tidak mampu untuk melakukan puasa 2 bulan secara nuli-nuli berturut-turut. Nah, maka solusi lainnya bayar kafarah piye? Memberikan makan 60 miskin. Jadi 60 miskin iki diberikan makan, setiap miskin 1 mud. Nah, 1 mud iku nek cara di Indonesia kalau memang kita gunakan beras, kita gunakan makan pokok beras, berarti 1 mud iku 6,7.
Ketika nantinya 1 mud iku 6,7 berarti dikali 60 miskin. Jadi wajib memberikan kafaroh 60 orang miskin, setiap 1 miskin 1 mud ya kuwi 6,7 on beras. 6,7 on beras. Lah iku tinggal dikalikan 60 kali. Iku cuman enake seberapa? Jima bersetubuh paling berapa menit. Tapi bayar kafaroh iki berat sekali. Memerdekakan budak. Nek enggak ono budak puasa 2 bulan berturut-turut. Nek enggak ono memberikan makan 60 orang miskin. Setiap 1 miskin 6,7 on beras. Nah, itu memang berat. Paling enaknya seberapa? Beda kasusnya ketika nantinya seseorang jima bersetubuh di malam hari. Misalkan setelah Isya dia melakukan bersetubuh dengan istrinya, itu nggak ada kafaroh. Karena apa? Posisinya tidak berpuasa. Atau misalkan kasusnya ngeten, ketika dia puasa Ramadan, nah membatalkan puasa Ramadan itu dengan makan dulu. Jadi puasa Ramadan jam 2 terus dibatalkan dengan makan. Oke, dia cuman wajib qadha. Tapi ketika nantinya sudah batal dengan makan iki terus dia jima dengan istrinya, itu tidak ada kafaroh. Jadi kafaroh itu terjadi kalau memang dia membatalkan puasa Ramadan dengan jima atau bersetubuh. Nek dibatalkan dengan makan dulu, itu cuman wajib qadha, enggak ada kafaroh. Waman utawi sapane wong, iki lanjut pembahasan lagi. Waman utawi sapane wong mata iku lamun mati sapa man. Lah nek mati wa alaihi lan iku tetep ing atase man siyamun utawi poso. Poso sing kepiye min Ramadan kang tetep saking wulan Ramadan. Ketika nantinya ada seseorang punya tanggungan puasa Ramadan, belum sempat dikondoi malah meninggal. Yo at'ama mongko awe mangan. At'ama mongko aweh mangan sapa wali iku ai akhrojal wali anil mait min dirkati dalam syarah Fathul Qoribku. At'ama mongko aweh mangan sapa wali anhu saking mayit. Lah aweh mangan piye likul yaumin iku tetep kedue saben-saben dina mudun utawi sakmut. Ketika nantinya ada seseorang meninggal tapi dia posisinya masih punya tanggungan puasa Ramadan, belum sempat dikondoi malah meninggal. Iku ahli waris keluargane iku boleh mengeluarkan makanan untuk menggantikan puasa Ramadan yang ditinggalkan oleh mayit. Nah, misalkan, jadi setiap 1 hari yang ditinggalkan oleh si mayit belum sempat dikondoi puasa Ramadane, iku nantinya digantikan dengan membayar beras, membayar makanan pokok. Nek di Indonesia umumnya makan pokok itu beras. Misalkan dia meninggalkan puasa Ramadan selama 6 hari. Belum sempat dikondoi meninggal, iku nantinya dari harta tinggalan yang mintir katihi. Misalkan mayit meninggalkan harta 1 juta. Berarti 1 juta dari hartane mayit yang ditinggalkan iku diambil sebagian untuk diberikan kepada fakir miskin. Lah nantinya setiap 1 hari yang ditinggalkan iku membayar 1 mud atau 6,7. Jadi misalkan 6 hari berarti petanggungannya 6 hari kodok Ramadan, berarti dia membayar 6 kali 6,7 on beras. Nah itu memang sebagian masyarakat ada yang masih meninggalkan puasa Ramadan amit sewu tapi belum sempat dikondoi tapi meninggal. Nah itu biasanya orang-orang yang terkadang di masyarakatku punya sakit yang belum sempat puasa Ramadan dikondoi tapi meninggal. Ada sebagian demikian. Wasyaikhu utawi wong tuwa in aja zai kulamun apes sapa syekh anis saumi saking poso. Wasyaikhu utawi wong tuwa iku in ajaza lamun apes sapa syekh anis saumi saking poso yuftiru iku mokak sapa syekh wayut imulan aweh mangan sapa syekh. Oleh aweh mangan mau an kuliyaumin saking saben-saben sakmut an kuliyaumin saking saben-saben dina mudan ing sakmut. Nah, iki kasus lagi permasalahan ketika nantinya ada orang yang nantinya umurnya sudah tua. Nah, umurnya sudah tua tidak mampu melakukan puasa Ramadan. Ada orang misalkan umurnya 80 tahun.
Nek puasa Ramadan malah gak kuat, gak mampu. Ya wes nggak masalah dia meninggalkan puasa Ramadan, tapi nantinya digantikan dengan bayar 1 mud setiap hari yang ditinggalkan. Misalkan ada orang tua misalkan umurnya 80 tahun, nek puasa Ramadan nggak mampu. Lah selama 1 bulan Ramadan yang ditinggalkan dia tidak berpuasa mau, iku wajib membayar 1 hari 1 mud atau 6,7 on beras. Jadi tinggal dikalikan 30 hari dikali 6,7 on beras. Nah, itu nantinya diberikan kepada fakir miskin. Nah, itu memang orang-orang tua yang ketika dia puasa itu tidak mampu. Nek mampu tetap wajib puasa. Ya, soalnya kan kadang beda-beda fisik seseorang tua itu beda-beda, ada yang mampu melakukan puasa, ada yang tidak. Wal hamilu utawi wong kang hamil, wal murdi ulan wong kang nusoni, iku in khofata, iku lamun kuatir wedi sapa hamil lan murdi, oleh wedi kuatir ala angfusihima ing atase pira-pira awak dhewe ne hamil lan murdi. Jawabe in yo aftarota mongko muka sapa hamil lan murdi wa alaihi malan iku tetep ing ngatasé hamil lan murdi al qada utawi kondo. Iki kasus lagi ketika nantinya ada seseorang perempuan, ki bahasane hamil dan murdi iku pastinya perempuan. Ada perempuan iku posisinya hamil iku memang ketika dia khawatir dirinya sendiri. Cuman dia boleh meninggalkan puasa Ramadan tapi tetap wajib qadha. Atau orang yang murdi itu menyusui. Ada perempuan yang menyusui atau misalkan hamil. Iku kalau memang dia khawatir, kone aku puasa malah khawatir membahayakan awakku. Lah iku boleh dia meninggalkan puasa Ramadan tapi tetap wajib qadha. Tapi nah dia nggak khawatir dirinya tetap kalau bisa puasa Ramadan. Tapi nek memang dia mengkhawatirkan dirinya engko malah terjadi doror bahaya nek puasa Ramadan, ya wes nggak masalah dia meninggalkan puasa Ramadan tapi tetap wajib qadha. Nah, nek dia mampu monggo silakan puasa Ramadan. Fa in khofata, lah nek dia iki mau khawatir tidak pada dirinya tapi anak-anaknya bagaimana? Wa in khofata lan lamun wedi kuwatir sapa hamil lan murdi ala auladihi mae ngatasé pira-pira anake hamil lan murdi yo aftarota mongko muka sapa hamil lan murdi wa alaihi malan iku tetep ing ngatasé hamil lan murdi al qada utawi ngondoi wal kafaratu lan bayar kafarah an kulli yaumin saking saben angkuli yaumin iku tetep saking saben-saben dina mudun utawi sakmud. Jadi nantinya kasus hamil, orang yang hamil atau orang yang menyusui, iku ada 2 permasalahan. Ketika dia hanya khawatir dirinya sendiri, iku boleh meninggalkan puasa Ramadan tapi tetap wajib qadha. Tapi masalahnya kalau dia khawatir dengan anak-anaknya, ya khawatir dirinya, ya khawatir anak-anaknya. Misalkan ada orang hamil atau menyusui khawatir, kone aku puasa, diriku malah membahayakan, diriku malah tambah parah misalkan. Dan khawatir pada anak-anak yang anaknya kekurangan gizi, tidak disusui, atau khawatir pada bayinya sing ada di kandungan kimau. Lah iku malah wajib mengqadai puasa Ramadan dan wajib bayar kafarah karena dia khawatir dengan anak-anak kimau. Nah, lah nantinya kafarah itu setiap 1 hari yang ditinggalkan wajib membayar 1 mud atau 6,7 on beras. Nah, tinggal dikalikan, misalkan dia khawatir selama 1 bulan Ramadan tidak puasa Ramadan, berarti dikali 6,7 on beras. Nah, itu nantinya dibayarkan kepada fakir atau miskin. Lah, ukuran dari 1 mudku berapa? Wahwa utawi mud iku ritlon iku sak ritel wasulusun lan sepertelu bil Iraqi kelawan bangsa Irak. Jadi iki memang ukurannya bangsa Irak.
Lah beda dengan di Indonesia, nek di Irak iku memang 1 ritel 1/3 iku 1 mut. Tapi nek di Indonesia ukuran tersebut iku tidak paham mayoritas di Indonesia masyarakatnya. Lah masyarakat Indonesia iku tidak menggunakan ukuran ritel. Mayoritas menggunakan on atau kilo atau gram. Nah, kalau 1 mut iku dirubah ke ukuran Indonesia iku 6,7 on beras. Jadi tadi ada pembahasan kafaro iku setiap 1 hari membayar 1 mut. 1 mut iku 6,7 on beras. Tinggal dikalikan dia meninggalkan puasa Ramadan berapa hari. Lah memang ada hukum memang beda-beda. Ketika nantinya dia mau hukum asal memang wajib berpuasa Ramadan. Ketika dia meninggalkan wajib qadha. Tapi ada sebagian orang-orang yang kalau meninggalkan puasa Ramadan iku ada yang wajib qadha dan wajib bayar fidyah, wajib bayar mut-mut iki mau. Iku contohnya orang yang hamil dan menyusui tapi yang khawatir anak-anaknya. Tapi ada sebagian orang yang tidak wajib qadha, cuman wajib bayar 1 hari 1 mut. Iku orang tua yang tidak mampu berpuasa. Jadi nggak wajib qadha, tapi dia tetap wajib bayar setiap 1 hari yang ditinggalkan 1 mut atau 6,7 on beras. Nah, memang hukum asal berpuasa itu wajib, tapi nantinya akan berubah ketika memang permasalahan itu contoh dalam orang yang menyusui, orang yang hamil, atau orang yang umurnya sudah tua nggak mampu puasa dan lain-lain. Nah, ini belajar fikih ngeten iki memang terkadang di masyarakat sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Nah, iki mulane kita belajar masalah puasa tidak hanya belajar rukun dan syarat sahih saja, tapi juga perlu belajar permasalahan-permasalahan dalam pembahasan puasa Ramadan, masalah kafarah, masalah qadha. Itu siapa saja yang wajib bayar kafarah dan qadha. Itu penting sekali di masyarakat kita.